Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan saya dan Anda. Alhamdulillah DKM-nya lagi maniak dalil, jadi diberikan banyak fotokopian dan diberikan banyak tugas saya. Alhamdulillah sampai banyaknya kita. Nggak tahu apakah sampai muntah nantinya atau ya. Dimana hari ini saya dan Anda bukan belajar ilmu, akan tetapi ini belajar adab, kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Para sahabat itu lebih mementingkan, lebih mendengarkan adab daripada ilmu. Ya, Anda dan saya belajar adab dengan satu catatan. Kalau Anda dan saya tidak mengerjakan, tidak melaksanakan adab, tandanya Anda tidak beradab, alias biadab belajar. Beres toh? Ya, jadi jangan tersinggung. Ini adab. Ya, bukan adab. Bedakan antara adab dengan adab. Itu berbeda. Adab kebiasaan. Ini adab. Ya, para sahabat antusias sekali mengenai adab. Di antaranya yang sampai lihat hari ini saya dan Anda yang pertama itu mengenai hadis An-Nasa'i. Ya, nomor hadisnya 5109 ya. Ya, An-Nasa'i. Perlu diketahui wanita tidak boleh pakai wig ya. Walaupun gondol tidak perlu pakai wig. Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Semoga saja bisa kelar gitu ya. Wah, akeh sih. Ya. Mendem ya mendem gitu ya. Silakan tentang nomor hadisnya wanita yang menyambung rambutnya. Tafadhol. Nomor hadis 5109 dari Asma binti Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang disambungkan rambutnya. Iya. Sampai di situ. Itu Sahih An-Nasa'i nomor hadisnya 5109. Ya, nama lainnya Ibnu Majah ya 1988. Al-Bukhari lagi ya dari masukannya. Yang menyambung maupun yang disambung sama-sama haramnya.
Jadi kalau wanita ada buka salon muslimah, tutupan. Ya, pakai acara sambung menyambung, tutup kok. Kalau enggak, Anda kena dosanya. Ya, sudah paling banyak masuk neraka, ditambahin lagi. Mohon maaf tuh ya para wanita. Yang mau kalau kata-kata salon muslimah preketek. Sarko adanya. Ada sapi. Wong dipot ini disambung, bedakan ngaji ya wacamu. Repot, tak diwaca dhisik takon duluan. Khawarij ngono. Ya, sambung wong judule sambung gak foto. Ada lagi nih yang kedua apa tuh? 5.110. 5.110 dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambungkan rambut, wanita yang disambungkan rambutnya, wanita yang membuatkan tato, dan wanita yang dibuatkan tato. Ya, banyak ya wanita. Aku semaksimal mungkin disebutnya al-wazn. Tato itu al-wazn. Apa itu al-wazn? Kitab sucinya para setan. Al-wazn. Jadi tato itu al-wazn. Nek wis kadung berusaha dihapus. Gitu ya, berusaha dihapus. Hati-hati al-wazn. Jangan bangga dengan tato. Ingat, hati Anda wajib terjaga sepanjang hayat bagi Anda dan saya yang masih ada tatonya yang permanen, wajib untuk taqarrub ilallah, takut khauf terus menerus, tiada henti. Jangan enak-enak. Saya kan sudah tobat preketek, juga sudah belajar tobat sepanjang hayat ya. Hati-hati jadinya. Saya sudah sholat taubatan nasuha, dari mana ngerti aja tak tahu kok. Ya ini adab. Jadi menyambung, yang disambung, yang mentato, yang ditato, dilaknat. Ya, dilaknat. Lalu 5.113 dari Masruq bahwa seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku adalah seorang wanita yang berambut tipis, rontok. Apakah aku boleh menyambung rambut palsu ke rambutku? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak boleh. Ia berkata, atau engkau menemukan di dalam kitab Allah Al-Quran? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak boleh. Bahkan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW dan menemukannya di dalam kitab Allah. Dan Ibnu Mas'ud mengutip hadis itu. Iya. Jadi tidak boleh. Kalau protol ya biarkan, gundul ya sudah. Beres toh? Ya. Sekarang masuk golongannya dokter gigi. Ya, dokter gigi plus dokter gusi. Saya juga lulusan FKGK, Fakultas Kedokteran Gigi Kewan. Hari ini saya hanya membahas ini, ya. Wanita yang mencukur, ya, mencabut bulu alis, termasuk dokter gigi. Di sini ada. Tafadhol, nomor hadisnya 5.114.
Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita yang membuatkan tato, wanita yang dibuatkan tato, wanita yang mencukur bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah. Nah itu ya, para dokter gigi tobato. Jangan karena fulus. Wanita-wanita yang mencabut alisnya terus diganti dengan pensil alis, ngapain dicabut terus kalau diganti? Ya tak? Pikirannya itu somplak. Ya tak? Kok dicabuti terus ini dikasih lagi pensil alis. Na'udzubillah, pikirannya orang ngerti ya. Ya, pengen bagus lagi, even sticknya sampai ganti sebagai pensil alis ya. Jadi enak merah, biru. Para bujangan, liku-liku laki-laki yang belum laku-laku atau tidak laku-laku di dalam milih wanita, hati-hati. Kalau sudah pacar Anda, kekasih Anda sudah nyabuti alis, mending putus. Ya, ojo dirabi. Ya, gak usah rabi sirane ora apa. Ya, hati-hati. Dalil loh ya. Ajari dengan betul. Kalau istri Anda sudah kadung, tobat. Alis setan. Doa ada dalilnya itu. Ini laknat. Jangan main-main. Ini ada. Sekali lagi kalau tidak nurut adab maka biadab. Wis ngono wae. Ya, biadab. Sepanjang dia pakai itu dosa terus. Terus. Ya. Pakai sholat, salam sholatnya itu sudah dosa kok. Sepanjang dia sholat itu bukan pahala, dosa terus. Hati. Bukan percuma sholatnya, ya mengurangi tapi dosa terus bawa makan cabutan. Ora usah. Hati-hati. Tobato. Ya, bukan tobakul ya. Tobakul tembakau. Ini tobato. Ya, jadi termasuk dokter gigi yang merenggangkan supaya tampak cantik. Kan banyak itu ya. Yang penting fuluse. Sudah. Tobato sepanjang dia orang itu pakai dosa terus. Ya dokternya ya orangnya sama dosanya. Hati-hati. Tobato sekali lagi. Ya, makanya saya begitu dapat ini dari DKM istighfar ini kira-kira gelem ora ya. Tak terangke ngene iki gelem ora? Mau atau tidak? Sadar atau tidak? Ini karena apa? Sesat tanpa sadar ya. Sudah sesat dilaknat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sesat pas saja putus dosanya sampai di situ. Ini dilaknat. Jadi terus ya sepanjang dia pakai, lah nek sepanjang hayat ya sepanjang sampai matinya pakai terus. Baik, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ayo berubah. Ya. Mohon maaf ini. Kalau Anda buka Bulughul Maram spesial wanita. Ibu-ibu rungokkan. Ya. Kalau pakai parfum ya, itu taruh yang menikah, yang sudah menikah, yang belum menikah tutup telinganya dulu. Yang sudah menikah, naruh parfumnya itu terutama di bawahnya unser. Ya,
Wanita dalam keadaan suci disunnahkan untuk menaruh parfumnya itu di bawahnya pusar biar wangi. Kalau suaminya mendatanginya wangi, ojo kemprok. Wis celana dalamnya kumel dua pisan ora diparfumi. Lah ya bener ini ya Pak. Ini dalil nanti buka Bulughul Maram. Ya. Sekali lagi nek sampai nggak kerjakan biadab ngono ayo. Wis aja kami-kami. Ya. Ini dalil ini adab. Makanya suami Anda melengos dari Anda lihat rumput tetangga kelihatan lebih hijau dari rumput di rumah sendiri karena sampean nggak pernah pakai parfum di bawahnya usah. Dalil loh. Ini bukan porno loh, dalil Aisyah itu bahkan Rasul sendiri yang naruh. Hati-hati loh ya. Para suami uyak-uyakkan bojomu dan dengan memberi parfum ba'da haid. Ya, dibawa ke sana. Ini tidak pernah dilakukan. Parfumnya kelek mambu apa? Apa? Justru yang daerah itu ya kasih parfum. Nanti ketemunya dalilnya ya orang bahasa ini tambah anak-anak mudanya kalau begitu. Hadis selanjutnya silakan. 5117. Hadis nomor 5117 dari Abdullah, ia berkata, pemakan riba orang yang mewakilinya serta pencatatnya, jika mereka mengetahui hal tersebut, wanita yang membuat tentato, wanita yang dibuat tentato untuk kecantikan, orang yang menolak berzakat dan orang yang murtad yang pergi ke daerah pinggiran setelah berhijrah, maka mereka akan diangkat melalui lidah Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Itu sudah jelas ya, pemakan riba yang nyuruh utang, yang menunjukkan kena semua. Ya, saya lihat asuransi finans ya, yang membiayai orang-orang kredit itu ya full, ya full. Kalau nggak begini nggak punya apa? Ya, ekositasnya tinggi. Ya, jadi tentang riba hati-hati. Terus yang membuatkan tato dengan untuk memperindah tubuhnya, anak pang, ada anak pang di sini. Kalau ada anak pang dipangkas sekalian. Kan biasanya pakai tato sih ya, pangkas saja sekalian. Ya. Terus kemudian 5118. Silakan. Dari Ali bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakilinya serta pencatatnya, dan orang yang menolak berzakat, dan Rasulullah SAW pun melarang meratapi jenazah dengan tertentu. Jadi mohon maaf khusus untuk meratapi jenazah. Itu bukan nangis. Ada di dalam karya saya yang berjudul Yasita. Masih dalam tulisan Arab sudah saya berikan kepada DKM berupa flash disk. Kalau mau membahas Yasinta, ada. Orang berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit setelah mayit ditanam, setelah mayit dikubur, itu termasuk meratapi mayit. Niyahat.
hari ke-8-nya, hari kedua, ketiga, ke-7, ke-5, ke-40, ke-100, hol 1000, ulang tahun kematian. Kematiannya orang ulang tahun. Maka ini disebutnya meratapi mayit. Imam An-Nawawi Al-Bantani melarang ini di dalam kitab beliau. Nama ini bukan Yasinta, tetapi oleh beliau dinamakan maktam. Menghidangkan makanan setelah mayit dikubur untuk mendoakan dan segala macam. Imam Nawawi Al-Bantani ngomong dalam kitabnya, ada buku saya. Ya, kalau mau bahas Yasinta, kalau bahasa Arabnya gundul. Jadi kalau mau belajar, tolong potong rambut dulu yang laki-laki ya, supaya bisa sesama orang gundul, supaya bisa tahu bahasa Arab gundul. Matang. Coba orang gundul tenang ini, dan pinter nih. Ya, itu yang disebut dengan meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Lalu hadis 5119. Hadis 5119 dari Al-Harits, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pemakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang menyaksikannya dan pencatatnya, wanita yang membuatkan tato, serta wanita yang dibuatkan tato. Al-Harits berkata, kecuali karena suatu penyakit, maka beliau bersabda, ya. Juga seorang laki-laki yang diminta menjadi suami pemisah seorang istri, agar mantan suami dapat menikahi mantan istrinya. Seorang lelaki yang meminta orang lain menjadi suami pemisah mantan istrinya, agar ia dapat menikahi lagi mantan istrinya, dan orang yang menolak berzakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meratapi jenazah dengan kalimat kutukan, dan beliau tidak bersabda melaknat. Awak kali kontrak ya. Jadi ada laki-laki wis mentalak istrinya sampai 3 kali. Bagaimana mentalak istrinya 3 kali? Kamu tak talak, kamu bukan begitu. Ya, ada yang secara langsung, ada yang secara sanepo atau perumpamaan, tapi sama-sama jatuhnya talak. Mama, istriku tercinta, aku tidak ingin bertengkar dengan engkau. Sepertinya engkau perlu menenangkan diri, aku juga perlu menenangkan diriku juga. Kamu untuk sementara pulang ke ibumu, itu sudah talak jatuh. Ya, hati-hati. Sudah jatuh talak. Terus kemudian besoknya ngomong, kamu tak talak, gak mau, sudah jatuh. Sampai batas 3 bulan. Ngomong 1000 kali dalam batas itu tidak jatuh, cuma jatuh talak 1. Menjelang mendekati 3 bulan. Sepertinya aku membutuhkanmu sayangku. Ayo kembali kita rujuk. Rujuk langsung. Bertengkar lagi. Kayaknya aku gak kuat lihat kamu. Ya, wis kamu lebih baik kembali selama-lamanya ke orang tuamu. Jatuh lagi. Sampai batas 3 bulan. Kalau sampai sudah 3 kali, maka tidak boleh dinikahi. Ya, maka kalau sampai dia sudah 3 kali masih menikahi, namanya muhalli. Muhalli itu adalah orang yang menghalalkan hal yang haram. Jadi sepanjang dia hayat, kumpul sama istrinya, zina terus.
Na'udzubillah wa na'udzubillah. Waconan bulukul maut. Pengumuman. Jadi laki-laki yang punya mulut mohon ditahan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang demikian itu kepada istri tercintanya. Hati-hati. Ya. Lalu kemudian kalau sudah talak 3, ini secara agama bukan pengadilan loh ya. Nek sampai pengadilan sampai paling talak 1. Ini agama bukan pengadilan. Ini hukumnya Allah. Hati-hati jadinya. Lalu kemudian dia ngomong kepada suaminya, ternyata masih cinta karena saking ringan bibir. Ya, ringan bibir karena doek. Jadi mudah mentalak istrinya. Ya. Lalu bilang, kamu nikahi istri saya. Ya, sebagai syarat. Lalu kemudian kamu cerai. Nanti aku tak balik sama istri saya. Nih dalil orang lain dilaknat. Orang yang menikahi mantan istrinya itu wajib menikmati rasanya mantan istrinya. Ojo timo. Orang dalilnya kudu menikmati. Iya. Terus jangan dipaksa untuk cerai, ternyata aku enjoy dengan mantan istri, tak teruskan, boleh. Salam dewek. Ya, nah ini. Ya. Terus tadi sudah dibahas mengenai merenggangkan gigi, ya. Nomor hadisnya 5122, 5123, ya, 5124. Ada di Bali itu giginya diratakan, dikikir, ya kan? Ayo baca nomor hadisnya 5126. Ngikir untuk dokter gigi. Mohon maaf ini dokter gigi, jangan tersungging. Haram penghasilanmu loh ya. Sudah haram, dilaknat oleh Allah. Dalam hal ini dilaknat kamu, jangan enak. Pengumuman ini. Kalau sampai nggak diterima, sampai biadab gitu saja, beres. 5126. Fadhal. Hadis 5126 dari Abu Hurairah. Ia berkata, sebuah kabar sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang menyikir gigi, membuat tato dan mencabut bulu alis. Ya, yes. Yang belum dapat fotokopi habis ya, fotokopian habis, alhamdulillah. Fotokopi berapa? Oh, 45. Biasanya nggak sebanyak begini ya, sekarang banyak lagi. Soalnya dikasih fotokopian sih terus-terusan habis gitu dan jadi bungkusnya kacang. Ya, habis loh. Dalil kamu. Saya khawatir cuma satu karena banyak belajar hadis ini. Ya. Jawabannya anak setan sudah masuk, wis nggak usah pakai hadis-hadisan, kakean dalil begitu, wis nggak usah pakai dalil-dalilan, nah, ini sudah susah. Dasar munafik tulen ini repot ya, susah saya kalau sudah berhadapan demikian ini. Saya dan Anda sudah terbiasa salah ketika agama meluruskan itu berat hati saya dan Anda. Ya. Ingat sekali lagi, Anda tidak boleh mencela wanita yang alisnya dicukur. Tidak boleh. Setan jalan. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Jangan bilang begitu ya. Katanya hadis anak saya begitu. Rasulullah. Wah, ini saja ya. Itu bojo. Hati-hati ya. Tidak boleh ngerasani. Ono setan lewat. Usah. Hati-hati ya.
Yang pakai behel. Iya. Kan pakai behel itu semuanya ditarik ya. Kecuali pakai behelnya dari kawat jemuran. Ya dah? Mimpi untung dari pokok. Ya. Walaupun dia tuh rebek, tidak boleh. Tahu ya tuh rebek, untung ngarep metu kabeh. Ya menurut saya gini sebutannya Van de Kiprok. Ya, tidak boleh pakai behel. Ya, Ustaz. Laku-laku. Kecuali ibu-ibu laki-laki yang tidak laku-laku. Ya. Hadis nomor 5128. Pakai sifat. Nah, sekarang pakai sifat. Ini sunnah pakai sifat. Laki-laki perempuan pakai sifat. Taruh di matanya ya. Itu dalil ini. Ayo, belajar sunnah. Ayo, silakan. Hadis nomor 5128 dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara celah mata yang terbaik seseorang di antara kamu adalah ismit, satu celah mata, karena ia dapat membuat jelas pandangan mata serta menumbuhkan rambut. Ya, jadi sunnah. Jadi kalau laki-laki pakai celah, jangan ditertawakan, itu sunnah. Ya, orang Madura pakai begitu, jangan ditertawakan. Tandanya sampai yang mentertawakan nggak ngerti sunnah, nggak ngerti dalil, kayak banci saja. Memangnya Diko pernah lihat dia banci, Laura, lanang ora wadon ora, ya bukan. Ya pakai sifat bagian dari sunnah. Ini menajamkan mata. Jadi nek mata Anda kabur, ya, yang model kena silinder, saya bukan silinder loh, ya wis tua soalnya. Yang masih muda pakai silinder, tolong pakai sifat. Coba pakai ismit. Itu menajamkan. Dalil, ada apanya? Ketika Anda pasang ini ada syarat-syaratnya. Sunnah. Tapi yang jangan masangnya jumlah koyok mayatnya orang Cina gitu ya, jangan. Kan ada yang muter semuanya hitam semua, pakai jelaga lagi, bukan? Ya jangan. Pakai ismit. Ya. Sunnahnya kemudian pakai minyak rambut, silakan pakai minyak rambut. Hadis nomor 5129 dari Simak. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban Rasulullah SAW. Maka ia menjawab, jika beliau memakai minyak rambut kepalanya, maka uban tidak terlihat darinya. Dan jika beliau tidak meminyakinya, maka uban terlihat darinya. Jadi untuk menyamarkan, sunnahnya mohon maaf ya, suaminya itu diminyaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur di pangkuan istrinya. Orang Jawa bilangnya ngalem. Apa bahasa sininya itu? Duduk di pangkuan istrinya, tiduran, diminyakin rambutnya, dipijitin kayak dikrimbat gitu. Tidak usah datang ke salon. Ya. Jangan dikeplaki. Suaminya habis tidur kan di pangkuan keplaki. Sebulan 2 juta aja melipi. Ya kan? Kadang-kadang suaminya yang sudah sepuh ini mendekat kepada istrinya yang sama-sama sangat sudah tua di luar Jawa, malu sama anak-anak, haram. Anda biadab kalau begitu. Loh ya benar ini, ya. Banyakan, mohon maaf, wanita itu mudah masuk surganya Allah, tetapi kebanyakan mereka geneo kok banyak masuk neraka karena itu tadi di antaranya. Suaminya mau ngalem itu nggak boleh. Kalau sudah ngalem sama orang lain, kapok kamu ya. Ya, hati-hati jadinya. Dalil.
Nanti ada dalil pakai minyak wangi itu makruh untuk wanita. Makanya ditaruhnya di daerah tertentu. Ben suami itu ndusel. Ojo mbok lebokno kelek. Gak ada yang muter nang ngene kelek niku ora ono. Ya, nek masuk kelek apek kelekmu kuwi. Ndak ono kelek wangi itu ora ono. Meskipun merekmu ono rondo, apa itu yang pakai deodoran ono rondo kan dulu ya. Tetep ora wangi. Taruh di bawahnya pusar, di bawahnya payudara. Dan selerono. Ini bukan porno loh ya. Saya cerai sama istri saya karena sudah tidak menggairahkan lagi. Tandanya koprot. Wanita itu tabarus, itu untuk orang lain. Padahal harusnya itu untuk suaminya. Tabarus untuk orang lain itu haram. Surah 33 ayat 33 haram. Pakai bengesan keluar rumah haram. Kalau mau pakai bengesan kemudian keluar rumah pakai cadar, kita tidak kelihatan. Ya, tidak punya lipstick, pakai kertas krek. Sama kan? Ya tak? Ya. Loh ini untuk mempercantik di hadapan suami loh. Ternyata enggak. Di hadapan orang lain dia mempercantik diri masuk mall belum. Anda masuk mall saya enggak usah jauh-jauh. Mall saya sini. Ya, rata-rata bersolek. Mau yang terhubungan semuanya bersolek. Untuk orang lain, bukan untuk mahramnya. Nauzubillah sumana. Ke kantor. Ya kan? Wanginya untuk orang lain, bukan wangi untuk suami. Al-koprotu untuk suaminya. Pakai daster sobek kan? Ya. Kalau di dapur ada suaminya lagi libur, ya, Bupati, Prabowo, ya menyenangkan, ya pelan-pelan jangan langsung buka begitu. Nah ini galer loh, ya. Agar kemesraan bukan bohong, memang begitu. Itu Anda boleh dan itu bagian dari sedekah Anda kepada suami itu sedekah loh. Bagian zikir kepada Allah. Kemarin kita sudah membahas mengenai bercengkrama suami dengan istri loh ya. Pada syaitan di waktu memanah itu loh ya. Oh sudah kita jelaskan kok. Itu dianggap zikir. Nah sampai ternyata untuk orang lain dosa loh. Ya dosa. Ya. Lalu hadis selanjutnya ya memakai minyak zafaron. Udah panjang sebentar. Nomor 1, bolehkah seorang wanita melakukan safar dengan temannya akhwat untuk pergi liburan bersama yang sudah mendapatkan? Tidak boleh. Ada hadis yang menerangkan sehari semalam, ada hadis yang menerangkan 3 hari 3 malam, tidak boleh. Itu diantaranya tanda-tanda kiamat adalah suaminya yang memberi izin, suaminya atau edan. Tandanya suaminya tidak ngerti agama. Ya, kecuali mohon maaf tuh ada mahram bapaknya, mahram lanang loh ya. Atau laki-laki yang sudah usianya di atas 10. Ya, ini mahram. Nanti Anda boleh buka Al-Wajiz, Anda boleh buka Bulughul Maram, Anda boleh buka Al-Mughni, Anda boleh buka Al-Muntaqah. Ya, Ustaz, itu dalil-dalil kok bisa banyak. Mohon penjelasan tentang hadis riwayat Ibnu Majah dan jalan oleh kalian sifat hulu berdalam agama karena semua orang yang sebutkan telah binasa. Hulu itu ini sampai kan kasih titik-titik. Membaca sholawatnya hulu berlebih-lebihan. Sampai pakai celah alis itu namanya hulu. Anda mencabut alis itu hulu. Ya, itu bagian hulu itu yang disebut.
Dibinasakan umat terdahulu karena itu. Hulu. Anda pakai parfum untuk yang bukan mahram. Hulu. Mohon maaf, ini ada hadis nanti. Ketemu nanti yang akan datang saja. Wanita pakai parfum menyengat. Lewat di kerumunan laki-laki. Laki-lakinya bau. Saya dan Anda berdasarkan dalil menghukumi wanita itu perzina alias pelacur. Nek suaminya menengahi, dia tidak pernah membaui wanginya bau surga. Bojoku parfumnya dipuji cek. Tok marko tok parfum larang. Koplak benar. Ya, kamu tidak berbau wanginya surga ya. Dalil semuanya itu. Allah. Makanya pilih wanita itu yang sederhana, nggak usah jelek-jelek, cukup yang cantik. Sederhana sekali, nggak usah yang miskin, cukup yang kaya. Sederhana sekali, nggak usah neko-neko. Ya, nggak usah yang munafik, yang beriman tapi taat beres. Ya, kalau munafik, susah nyari orang munafik. Sampai tanya, Bu, sampai munafik kan? Nah jawabnya mudah. Ya kan? Mbak sampai munafik ya? Saya beriman dan bertakwa. Gitu jawabannya, maka cari yang beriman dan bertakwa. Termasuk yang bupati sekalipun, ya ngakunya apa? Beriman dan bertakwa. Ya, saya tanya. Jadi cari yang beriman dan bertakwa. 3, saya ingin mengamalkan beberapa sunnah Rasul tentang sikap manja istri terhadap suami. Alhamdulillah, semoga Anda menjadi istri yang solihah. Ya, bak asih si pinggan putih tepian mata, elok bahasa bekal hayat, elok budi bekal wafat, menjadi tumpuan ayah dan bunda, harapan agama nusa dan bangsa. Tapi suami saya suka bilang lebay karena suamimu edan. Kadang-kadang saya pura-pura tidak dengar, pinter Anda sabar. Tapi kalau sering saya tersinggung, jangan tersinggung tetapi tersungging. Rubah yang tadinya tersinggung menjadi tersungging saja dengan senyuman. Bojo kurek goblok setengah mati, gitu ya. Tandanya tidak ngerti agama. Ya, itu yang dikatakan dayus. Akhirnya saya acuh juga, ya kamu sikut salah. Ya, sampai acuh, yo goblok sampai dua. Asal tak puji pinter keliru sampai. Ya kan? Rata-rata karena kita mohon maaf ini bukan salah yang bukan. Karena bagi saya dan Anda sudah terbiasa salah. Ketika saya baik-baik dengan istri bermanja-manja, kamu pengen apa tak kasih, pengen apa tak kasih. Kata istri saya, Papa, kamu sebentar lagi kayaknya meninggal ya. Kamu baik sekali sama aku ya. Kayaknya mau meninggal. Betul ini ngomong begini ya. Baik itu di WhatsApp. Mah, tak kirimi pulsa saya. Kamu kok baik? Kayaknya kamu mau meninggal dunia. Bojone juga kenapa ini mati? Ya, ini berubah. Kenapa? Sudah terbiasa salah. Ya, sudah terbiasa salah. Mohon maaf, Anda yang sepuh-sepuh ini masih sering mandi bersama, tak? Ayo, tak aku yo. Ya enggak keliru, mulai mandi bersama. Ya, saling gantian cebok. Gantian jangan beli 2, tapi satu-satu jangan. Gantian. Ada mesra, sini tak gosokin punggung. Aduh, kada stok. Jangan begitu. Loh, benar ini supaya sayang. Loh, betul ini. Ya, di usia kalau saya dan Anda nasihati pengantin baru percuma. Isinya itu seneng-senengan tok luk-manukan dari ruang Madura. Ya Pak? Tapi yang sudah tua, yang sudah punya anak, sudah mulai rentang cintanya, sudah mulai luntur karena seringnya dipakai jadi luntur bajunya. Itu yang diperbarui. Jangan ganti istri baru. Iya. Kumus-kumus begitu ya. Keliru. Repot itu juga. Hadis ya 5130. Silakan.
Hadis nomor 5130 dari Zaid bahwa Ibnu Umar mencelup bajunya dengan za'faran. Kemudian ditanyakan kepadanya, maka ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencelup dengannya. Jadi pakai pewangi boleh nggak pakaiannya? Boleh. Laki, perempuan nggak usah. Ya, za'faran itu soalnya menyengat. Ya, kalau sampai pakai parfum yang menyengat nanti disengat. Kalau disengat sama suami tidak apa-apa, sedekah. Tapi yang menyengat orang lain, nah itu yang berbahaya. Ya. Nah, terus 5132. Nomor hadis 5132 dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minyak wangi kaum pria menyengat baunya dan tidak terlihat warnanya. Sedang minyak wangi kaum wanita terlihat warnanya dan tidak menyengat baunya. Kalau gitu wanita boleh pakai parfum, boleh yang soft untuk suaminya, diletakkan itu di daerah itu tadi. Ya. Lalu sayangnya saya dikasih batas sampai di sini. Nomor hadis 5132. Ada di dalam nomor hadis 5142. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, jika seorang wanita pergi ke masjid atau kemana saja, maka dia harus membersihkan minyak wanginya sebagaimana ia membersihkan dirinya dari jenabah. Jadi tidak boleh pakai ini. Kalau ke masjid, padahal sunnahnya wanita berada sholatnya di mana? Di rumah. Dan itu melebihi ia sholat di Masjidil Haram maupun Nabawi. Saking enaknya wanita itu, ngeyelnya itu nanggubillah wis. Ya, ada pertanyaan? Ya silakan. Iya. Sama, sampai nggak ngapain itu untuk kecantikan sama. Kecuali kalau sakit, ya, kalau tidak dihilangkan kemudian ada sariawan terus nah itu, nek wis menenggang padha wae. Ini padha wae. Sampai waca dalilnya. Sampai nggak ngerti bahasa Arab tadi susah tadinya aku terangno ya. Sampai ilmu dhamir sama nahwu sorofnya yang saya pelajari. Ya. Jadi yang merubah ciptaannya Allah itu yang walaupun itu rebe ora apa-apa. Ya, kalau rebe ya untuk ngarep metu kabeh. Jadi kayak cicak. Orang ya. Kalau ada bagi wanita secara lahiriah, dia alisnya hampir tidak ada. Ya biarkan wis gak usah ditambahi. Saya ada sisi teknologi. Wis gak oleh. Sing nyambung gak bisa dibaca wong teknologi. Ya mau ditanam gak mau dipaculi tak. Wis ora oleh. Ya, kalau mau dilaknat ya silakan. Ya wong awake dhewe kan bukan uang saya kok ya. Yang punya alis siapa? Diri mereka. Ya toh? Yang punya uang dirinya. Oh, sing pengajar itu cermat sekali. Orang ini saya cuma menyampaikan, nggak mau ya sudah sekedar menyampaikan. Ya, sing tukang ngeyel surat 18 ayat 54 sampai buka nanti ya, yang tukang ngeyel. Ya, tukang ngeyel bisa naga. Ayo. Oh, nek gigi palsu ora apa-apa, ora usah mangan lah. Ya, beda. Pasang gigi palsu enggak bisa makan lah. Ya, ora apa-apa. Ya, apalagi yang menyambungnya itu kalau rambut pakai rambut asli, rambutnya magnet atau wah itu tambah gak boleh. Gak boleh. Haram lah, tingkatannya bertingkat-tingkat. Itu ada dalilnya lengkap. Ya. Yang kedua, sikap perlakuan wanita terhadap wanita. Ini haknya suami. Suami aja males-males mencari nafkah.
Jangan senang-senang kamu dinafkahi istri loh ya. Surat 4 ayat 34 boleh walaupun sedikit cari. Hati-hati. Ya, nek bersama ya bagus. Ya. Nah, silakan 3949. Bab 3949. Bukan bab nomor H. Hadis 3949 bab mencintai istri. Dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita dan wanita lebih aku cintai daripada dunia, dan kegembiraan hatiku dijadikan dalam sholat." Iya, jadi kalau sholat Rasulullah SAW itu gembira, waktunya sholat. Kalau sekarang sholat lagi, barusan selesai sholat lagi. Nah, tandanya Anda sudah salah. Tidak punya adab terhadap Allah, tidak punya adab sampai. Ya, terus dijadikan wewangian laki-laki itu harus pakai wangi, ya. Karena apa? Laki-laki itu sering keluar sehingga apa? Keringatnya banyak, baunya apek sebelah sholat, baunya apek, makruh, mulio. Ya, makanya kemana-mana bawa parfum. Nek perempuan nggak usah. Ya, jadi jangan bangga kalau di televisi, ya, selit merintis itu menunjukkan pakai alis, ya, make up-nya itu orang. Jangan tergiur dengan begitu. Izin bertanya, ya Ustaz, izinnya jika memasang bekel gigi dengan betul kesehatan bagaimana? Yang tahu kesehatan sama kecantikan Anda sendiri. Paham ya? Sama dokternya. Lah nek sampai itu ingin tampil tadi untuk kecantikan maka tidak boleh. Paham ya? Beres. Dan jika mencabut gigi bagaimana? Lah nek nyabut giginya karena penyakit, contoh giginya tumpuk undur, bertumpuk sehingga kalau makan atau apa bibirnya atau bagian dari daging itu tergigit, maka dicabut. Yang gengsul itu tadi boleh. Tapi selama ini tidak perlu ngapain tambah gengsul tambah manis ya kan ya toh. Nah, itu mau gengsulnya 10 20 ya tidak apa-apa. Ya. Apa ini hukumnya memakai retainer gigi? Kok apa retainer gigi ku? Apa? Oh, pemutih? Oleh ya pemutih. Ya, pakai Baiklin boleh. Kan pemutih ya. Soklin ya boleh. Soklin pemutih ya. Pakai gitu kumur-kumurnya boleh. Ya, boleh, enggak apa-apa. Pemutih enggak apa-apa. Ya kan? Kepin dicat lagi pakai kapur yang hitam, yang putih boleh. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Gigi. Asal jangan rambut, ya, rambut warna lain selain hitam boleh, ya, ya, ada lagi, ya, yang tahu sehat atau tidaknya dokter gigi, tapi jangan kemudian dokter giginya berkilat, ya kan, bukan karena kesehatan tapi karena kecantikan sampai ini, sudah cantik kalau giginya dipotong 3 itu diambil, misalnya lebih cantik lagi, preketek rayan gombal. Ya, jadi, ya, Rasul mencintai wanita dan wanita. Jadi wanita itu bukan untuk ditampari loh ya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok itu di dada. Tidak ada dada sampai lurus itu tidak ada, mesti bengkok. Ya, untuk apa maksudnya? Agar Anda dekat. Anda lindungi, Anda kasih sayangi, bukan buat tampar-tamparan. Suami istri lagi capek, terus nggak masak. Suami datang kerja, pulang kerja, nggak ada makanan, nggak boleh marah. Mama nggak masak ya? Enggak, kan sudah kemarin tak pakai uang, saya kasih uang.
kok nggak masak? Capek Pak, males Pak. Ya sudah, nanti saya beli. Enak. Tak bikin mama juga gitu. Ya, nggak usah. Sudah capek kamu nggak ada makan tendang. Astagfirullahaladzim. Jangan jadi laki-laki. Wanimu karo wong wadon. Coba tetanggamu tamparin begitu. Lah, gampang sekalian kamu. Ya. Mohon maaf, kemarin saya membahas Lu'lu' wal Marjan tentang puasa. Ya, orang yang berpuasa tidak mencerca yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencerca yang puasa. Jadi mohon maaf, pada bulan Ramadan, Nabi Lu'lu' wal Marjan muttafaqun alaih. Kedai silakan buka. Silakan buka. Tidak boleh orang yang berpuasa melarang untuk menghormati yang berpuasa. Tidak boleh. Dalil. Silakan buka 24 jam boleh. Nek ngerti dalil. Masalahnya di Indonesia yang saya sudah kemarin bilang, masyarakatnya Islam terbesar yang orang ngerti dalil, orang ngerti agama, nggak dicerca. Coba di Serang ini Cilegon saja, warteg buka siangnya digeruduk. Ya enggak? Tandanya enggak ngerti agama. Padahal pusatnya pondok pesantren. Di ngajinya kitab kuning, mungkin waktu kitab kuning khusus bagian itu ngantuk. Ditutup. Ya. Karena tulisannya juga ikut kuning, jadi pas kuning ketemu kuning enggak kelihatan. Karena giginya juga ikut kuning tadi kan baca susah. Jadi susah harus begini. Ada di dalam Lu'lu' wal Marjan. Nanti kalau mau bahas saya bahas. Ya. Terus jadi Rasul itu cinta pada wanita. Udah jangan punya pikiran. Makanya Rasul itu istrinya banyak, keliru. Istrinya Rasul manusia, bukan banyak. Loh benar ya. Rasul menikahi yang lain atas izin Allah. Itu karena izin Allah, bukan al-ahwa. Oh, sampai kalau ya Rasul bawa istrinya, itu Allah yang menyuruh 9 istri 10 dengan Khadijah. Itu Allah yang kemudian dikurangi lagi maksimalnya 4. Rasul berat hati misah mereka. Mereka bagus-bagus semua. Kalau bukan perintah Allah, niscaya semuanya tidak akan saya pisahkan. Ya. Lalu tidak boleh kecenderungan kepada salah seorang istri. Alhamdulillah, syukran jazil. Khusus begini kok banyak yang bertanya ya wanitanya ya. Heran saya ini. Jika mengikir gigi serta merenggangkan gigi saja diharamkan, apakah hukum mencimbai gigi juga? Mencimbai ya apa? Menambal gigi, oleh menambal gigi lah gak iso mangan kon bolong. Ada polik gigi ya, nambal gigi boleh wong sakit. Ya, jangan kemudian sekalian lobang dititikin ya, biar bogang sekalian ya jangan. Bisa tahu-tahu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, itu kesehatan, bedakan dengan kecantikan. Ya, diganti gigi emas boleh. Enggak boleh. Laki-laki kok pakai gigi emas. Ya, sudah emas kok pakai emas lagi lah, tambah berat nanti. Ya tak? Investasi untuk mati nanti diambil nol gitu. Ayo, mari saya dan Anda hadis yang banyak dilupakan laki-laki. Anda tahu surat
Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya para bapak. Ya. Karena bapak itu boleh poligami, istri yang tidak poligami, tetapi istri boleh membaca boleh. Ya, hati-hati. Silakan hadis 3952. Hadis 3952 dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya dengan mengabaikan istrinya yang seorang lagi, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisi badannya miring Alias pincang ya, pincang. Sama dengan Anda, kakinya panjang sebelah. Al-Kekloku, ya, keklok, teklek, ya. Jadi nggak boleh walaupun istri keduanya lebih cantik, lebih semlohe, cemetot, hedayu suwer, lebih mudah, tetap dua-duanya harus hati. Hati loh yang bicara. Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasul, siapa di antara istrimu yang 9 termasuk aku yang paling kamu cintai? Tapi dengan syarat kamu ngomong di hadapan seluruh istri. Jawab Nabi, insya Allah. Kasih kurma ajwa, jangan kurma ilang, murah kurma ilang, ajwa, simpan. Hari itu juga Rasul mendatangi istri yang lainnya. Tidak ngomong begitu, tapi ini kamu simpan sebagai rasa cintaku kepada simpan. 8 orang. Besoknya waktu duha dikumpulkan. 9-9-nya datang. Oh, kalau suami yang nyuruh datang. Jadi kalau istrinya lagi di mobil, Ma, sini dulu Ma. Anakku siapa? Enggak boleh. Turun. Ya, ngaji ya. Nek sampean tetep ngomong di atas kendaraan biadab sampean itu. Nah ya ini kan sudah dijawab sendiri sampai bertanya, tapi bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang bisa dibongkar pasang, karena kalau tidak memakai itu orang tua saya sulit untuk makan. Wis, jawab dewe ya, tanya dewe, jawab dewe. Dan saya nggak tahu sekarku lah, satu bisa jawab. Ya tak? Ini dibaca ya apa gitu ya, nggak dibaca ya apa, ya. Lalu apa? Besoknya Rasulullah SAW, aku sengaja mengumpulkan kalian semua. Ya, bahwa di antara kalian itu ada seorang istriku yang paling aku sayang dan paling aku cinta, yaitu mereka yang menyimpan apa yang aku kemarin berikan berupa sebutir kurma, tetapi mohon supaya tidak iri, jangan dikeluarkan dan jangan ngomong kalau dirinya itu paling aku sayang dan paling aku cinta. Semuanya tersenyum. Karena semuanya nek suami sampai enggak sama istri ya, mesti cari yang lebih muda ya kan, yang sekelohe cemetot gitu. Wah, yang tua klingrukno wis akhir gitu. Kayak bebek itu bebek akhir. Enggak boleh demikian. Ya. Nah.
Itu kan sudah saya tadi Pak. Kemudian Rasul disuruh memisahkan. Kok bisa sebut? Itu dalil Mas, uji. Ya, uji. Jadi itu sebagai cobaan dan godaan. Sampai seandainya sogi loh ya. Untungnya sampai dokter melarat. Seandainya kaya, loh ya benar. Kalau orang sudah laki-laki kaya, mohon maaf ini, mesti tolak-tolak. Cuma yang kayak lempeng, kayak kuda dikasih apa? Kacamata. Karena zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa surat 3 ayat 14. Iya. Ya dipisah. Walaupun tidak mau tetapi Allah dan harus ridho. Ya, wah itu cobaan buat Rasul. Wong semuanya bagus, semuanya umul mukminin je. Sempurna iman mereka. Waduh. Wanita solihah masa dipisah. Ya. Nanti soleha gampang nanti cari yang namanya soleha, tapi yang jitu. Begitu nek sampean enggak saya, betul enggak? Sahabat tok pokoknya. Begitu ada orang lewat wanita, istrinya siapa itu? Wah, sendirian. Iya, begitu istrinya, aduh, sapi perah mana yang lewat? Enggak boleh demikian. Puji istrimu. Ya, puji istrimu. Betul. Ya, enggak boleh sama-sama. Ya, Rasul enggak pernah ngomong, istriku tambah tua tambah gemuk ngeleprak gitu. Cantik gitu. Ya. Bahkan mohon maaf ini makanannya enggak enak, enggak pernah nyela. Makananmu hari ini sih. Pengen nikah ya kan? Enggak ada begitu. Hari ini kayaknya alhamdulillah lebih enak daripada yang hari-hari sebelum, tandanya akhlakmu juga semakin bagus. Itu kan begitu kan asin ya Rasul. Enggak, siapa ngomong anak tidak ngomong asin. Lidah kita beda-beda. Menurut kamu asin, menurutku sampai enggak. Aku nanti kalau makan asin ini mohon maaf ini ya enggak. Langsung darah tinggi ku takut ke warteg aja. Kamu pengen lihat orang yang di warteg kamu ya? Gitu saja. Astagfirullahaladzim. Ya. Silakan hadis selanjutnya panjangnya. Ya. Hadis nomor 3954 dari Aisyah. Ia berkata, sejumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah pun meminta izin menghadap beliau. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring bersamaku di atas mirtiku, kain terbuat dari bulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Fatimah berkata, ya Rasulullah, sejumlah istrimu mengutusku untuk menghadapmu, di mana mereka memintamu berlaku adil dalam hal memperlakukan terhadap putri abuku Hafsah Aisyah. Sedang saat itu aku hanya diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, hai putriku, tidakkah kamu mencintai orang yang sangat aku cintai? Fatimah menjawab, tentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah wanita ini. Mendengar pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Fatimah berdiri, lalu ia kembali menemui sejumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ia memberitahukan kepada mereka tentang perkataan yang telah ia sampaikan dan apa perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Mereka berkata kepadanya, kami tidak melihatmu menyampaikan perkataan yang semestinya kamu sampaikan dari kami. Maka pergilah kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakan kepadanya,
Sejumlah istrimu memintamu supaya berlaku adil dalam memperlakukan putri Abu Quhafa. Fatimah menjawab, tidak, demi Allah bahwa aku tidak akan menyampaikan kepadanya urusan itu selamanya. Aisyah berkata, kemudian sejumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zainab binti Jahsy untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia menyebutku sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak pernah melihat seseorang wanita yang lebih baik dari Zainab dalam urusan agama, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kejujuran dalam berbicara, rajin silaturahim, banyak sedekah, mencurahkan jiwanya dalam melakukan sesuatu perbuatan yang benar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain ketegasan dalam menyelesaikan perkara yang ia turut terlibat di dalamnya, di mana ia segera mencarikan solusi. Lalu ia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Sedang saat ini Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah dalam keadaan berbaring di atas mirtinya, sebagaimana keadaannya saat Fatimah datang kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Zainab berkata, ya Rasulullah, sejumlah istrimu mengutusku, di mana mereka memintamu supaya berlaku adil dalam hal memperlakukan putri Abu Quhafa. Ia mencelaku dengan kebiasaan jelek, lalu terjadi pertengkaran panjang, dan aku memandang ke arah Rasulullah SAW seraya menatap mata beliau. Apakah beliau mengizinkanku mencelanya? Zainab pun terus-menerus mencelaku dan bertindak kasar, sehingga aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak akan marah jika aku membela diri. Ketika aku mencelanya, maka aku tidak mencelanya dengan sesuatu celaan, tetapi aku mencelanya dengan membentaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iya, Aisyah adalah putri Abu Bakar. Jadi Anda boleh buka surat 4 ayat 129. Surat 4 ayat 129. Surat An-Nisa ayat 129, yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terpatung-patung. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan hadis ini dan surat 4 ayat 129, untuk menjadi suami yang adil itu sangat berat. Rasul saja hampir tidak mampu. Kalau bukan rahmatnya Allah, tentulah ia tidak mampu. Ibu Rasul yang banyak istri saja, ternyata jangan lebih, satu saja sudah ada, apalagi 2, 3, 4, lebih berat lagi. Artinya saya dan Anda adil kepada istri itu berat. Untuk tidak mencela mereka itu berat. Mohon maaf ya. Rasulullah SAW di dalam rumah tangga itu diibaratkan seperti orang sedang sholat. Anda boleh buka surat 17.
ayat yang 110. Surat 17 Al-Isra ayatnya 110. Surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan di tengah di antara kedua itu. Artinya saya dan Anda sebagai pemimpin rumah tangga ngomong kepada istri itu biasa, nggak boleh keras-keras, nggak boleh terlalu biasa. Dalam rumah tangga saya dan Anda, jika seorang suami membentak istrinya dengan suara keras, sudah nggak boleh. Sedangkan suara istrinya itu tidak boleh meninggi melebihi suara suami. Nah, kalau dia orang wanita Surabaya yang suaranya cetar keras begitu, bagaimana? Rubah. Ngomong melenting melebihi suara suaminya itu tidak boleh. Ternyata saya dan Anda di dalam hubungan rumah tangga saya dan Anda ini banyak menyelisih sunnah. Kadang-kadang ngomong dengan istri kasar dan suaranya keras. Tidak boleh. Ya. Betul-betul. Kenapa? Saya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan saya terhadap istri dan anak saya. Tetapi istri saya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas diri saya, tetapi hanya atas dirinya dan anak-anaknya. Jadi hati-hati betul. Saya dan Anda sudah rumah tangga puluhan tahun, ya. Ada dayus, ada kecemburuan, itu biasa. Tenang saja. Sebenarnya yang wajib sabar itu laki-laki, bukan perempuan. Karena mereka tercipta dari tulang yang paling bengkok. Beda dengan laki. Ternyata rata-rata yang sabar banyakkan perempuan. Keliru. Ayo saya dan Anda berubah. Sedangkan usia saya pendek ini, rumah tangga saya 25 tahun ini, banyak sisip sasat, ucap, silang sengketa kata, tak berkenannya perbuatan. Ya, maka mari saya dan Anda merubah diri menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang keluar kata-kata saya tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi suara-suara yang menyakitkan kolbu. Sekarang tidak suara tetapi tulisan, tidak boleh ada tulisan yang menyakitkan. Kalau istrinya protes, menyakitkan suaminya dengan lapang dada dan merendahkan tulisannya itu, seolah-olah dia yang mungkin aku salah di dalam mendidikmu, aku minta maaf. Aku belum bisa mendidikmu sesuai dengan agama yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Begitu. Karena pertanggungjawaban kita akan berat di hadapan Allah. Makanya kemudian mohon maaf, ketika saya dan Anda usia ini di atas 40 tahun, maka saya dan Anda ketika berdoa disunnahkan surat 46 ayat 15 itu hendaknya lah Anda baca, Anda amalkan. Betul-betul selama ini saya dan Anda wajar. Ya, yang sayang yang istri, jadilah pemaaf. Suami itu harus jadi pemaaf. Istrinya salah kayak apa pun, pemaaf.
kecuali kalau sudah memasukkan orang lain ke kamar dia, nah itu baru ada mana. Tetapi selalu maafkan. Ya, nah ini udah. Soal rumah tangga ini masih berat sekali, adab kan. Jadi selama ini saya dan Anda, saya tahu isi ini kan ternyata saya yang mengajarkan bukan kesalahan. Ya banyak salah. Jadi saya dan Anda, mohon maaf ini, ayo belajar mesra dengan mereka. Mau dikatakan mau mendekati kematian, ya dia sedang menata dan meniti menuju surga. Jadi hati-hati karena apa? Tanggung jawab saya dan Anda ini sangat berat di hadapannya Allah. Ya, sangat-sangat berat. Sedangkan hadis yang lainnya tentang Aisyah, keutamaan Aisyah. Jadi Rasul tidak mengatakan Aisyah itu tidak. Aisyah itu seperti saris. Maka roti yang ada campuran daging yang lainnya tidak. Meski itu toh. Tidak boleh diterjemahkan yang lain. Artinya Aisyah itu yang paling disayang oleh Rasul setelah Khadijah. Aisyah tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tetapi Aisyah paling cemburu pada Khadijah. Dan Rasul tidak menikah, ya, ketika ada Khadijah. Tetapi sepeninggal Khadijah, maka Rasul itu diperintah Allah untuk menikah. Diperintah Allah, bukan. Itu yang jelas. Jadi kalau ada di Google bahwa Rasul itu mengubah nafsu syahwatnya, sudah salah. Ada pertanyaan? Kurang lebih 8 menit. Ini masih panjang, yang kitabnya sudah saya bawa banyak masih. Hebat. Iya. Hadis di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah mengatakan wanita itu akan mudah sekali memasuki surganya Allah jika tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Anak laki-laki itu milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Mohon maaf ibu-ibu, ketaatan Anda kepada orang tua Anda putus dikalahkan ketaatan Anda kepada suami Anda. Paham ya? Maka saya dan Anda tadi berdasarkan surat 4 ayat 129. Maka saya dan Anda harus adil. Ada suami yang mengutamakan orang tuanya tok, mertuanya tidak. Namanya tidak adil. Lihat itu. Ya. Kenapa saya dan Anda tidak adil? Memang adil itu berat. Makanya saya tadi bilang, jangan punya kemudian kita lakukan bukan itu, tetapi perlakuan kita kepada istri kita itu harus adil. Jangan mentang-mentang istri kudu manut suami, bukan itu. Tetapi hendaknya suami juga dapat menempatkan dirinya. Ya, menempatkan diri. Misalkan, ma, ibuku sama ibumu sama-sama sudah tua. Mereka butuh perhatian. Aku minta kamu memperhatikan ibuku. Ibumu biar orang lain atau saudaramu yang memperhatikan. Maka istri wajib mengikuti suami. Berat ya? Wajib. Wajib.
Suami nanti akan tanggung jawab karena kekurangan adilan. Ya, hati-hati saya dan Anda akan bertanggung jawab. Jelas ya Bapak ya? Wis itu kok manut. Suaranya perempuan tidak boleh lebih tinggi dari suara suaminya. Ya, artinya itu bukan semua suaranya biasa, bukan itu. Ya, harus Anda tahu. Ada lagi pertanyaan, Pak? Kalau di dalam rumah tangga mungkin sering terjadi kasus. Iya. Kemudian untuk menghindari ini ya katakan. Iya. Ini tadi lagi. Kita suami. Iya. Suami menggunakanlah berhindar pergi. Iya. Namanya suaminya nggak ngerti dalil. Diam. Iya diam. Ya bisa nenek tak rungokno. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak rungokno diam. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Yang lapang dada, Rabbish rahli sadri. Ya, jangan kemudian pergi tambah ngomel bojomu, cobek nanti terbang. Nggak dimasakkan sampean. Ya, bukan menyelesaikan masalah dia. Ya, urusanmu lagi di pinggir. Ya wis diam. Wis gitu dong. Jangan udah diputar. Nanti dong, bukan tambah marah. Wis diam, belajar dia. Ya, sampai tenang. Banyaklah minta maaf sama istri. Demikian pula istri banyaklah minta maaf pada suami. Beres. Ada lagi? Ya. Kalau jika suami sudah istri tidak menghargai suami, Sing sabar. Hah? Maka ada khusus surat 4 ayat 34 nasihati. Kalau tidak mau pisah ranjang, tetapi dalam satu rumah lo ya masih omong-omongan dari istrinya wajib bikin nasi bikin untuk suaminya, masih tetap pisahkan ranjang. Yang ketiga, pukullah dia tetapi tidak boleh ada bekas. Artinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bisa sampean? Ya, nanti sampai buka surat 4 ayat 3. Nanti sampai lihat bagian awal. Apakah Anda dan saya sudah menafkahi istri dengan cukup? Nah itu. Apakah Anda di dalam mencukupi kebutuhan istri dan anak atau keluarga itu Anda sudah maksimal usahanya? Nek Anda malas-malasan, jangan nyalahkan istri, koreksi diri sendiri. Paham? Baca lagi surat 4 ayat 34. Ya, yang besar sahabatnya. Sampai di sini dulu. Ternyata tidak selesai, masih banyak. Ini berapa kitab ini ya? Dalam DKM-nya lagi mood. Aplikasinya DM-nya baru banyak lagi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga saja Allah menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wasa'adah. Sampai nanti saya dan Anda dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah beserta istri dan anak keturunan kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.